Assalamualaikum. Masalah. Permisi, Bu. Ya, Bu, silakan. Permisi, Bu. Ini, Bu, saya ini ada petugas dari calon guru pembina. Saya itu untuk mewawancarai Ibu sebagai materi pengambilan keputusan dengan nilai kebajikan oleh pemimpin. Jadi saya ingin bertanya beberapa hal terkait ini, Bu. Ini maaf ya, dia ganggu waktunya ya, Bu. Iya. Baik ya, Bu. Kita mulai aja ya, Bu. Iya. Ini, Bu, yang pertama itu saya itu akan menanyakan selama ini dari mana ya Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Terima kasih Bu Penny atas pertanyaannya. Saya akan berusaha untuk menjawabnya. Baiklah, sebelum saya identifikasi permasalahan yang berkenaan dengan dilema etika dan bujukan moral, kita harus memahami dulu kasus yang apa sih yang dimaksud dengan dilema etika maupun bujukan moral. Perlu Ibu Penny ketahui, yang dimaksud dengan kasus dilema etika itu adalah situasi yang terjadi ketika kita harus memilih antara dua pilihan. Di mana kedua pilihan tersebut ya, secara moral mungkin benar, tetapi saling bertentangan. Sedangkan yang dimaksud dengan bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika saya harus membuat keputusan antara benar dan salah. Karena dalam pekerjaan banyak sekali yang bersinggungan dengan dilema etika. Seperti ini misalnya Ibu, saya berikan contoh yang dihadapi, yang dilema ketika saya menghadapi persoalan. Banyak orang merasa memiliki kewajiban untuk mempromosikan kepentingan dari kelompok atau teman khususnya. Ini dapat menjadi tidak etis ketika meluas dan memastikan bahwa keuntungan untuk kelompok atau individu khusus dengan mengorbankan kelompok atau individu lainnya. Iya. Dalam menghadapi kasus dilema etika atau bujukan moral, maka langkah yang saya lakukan dalam mengidentifikasi kasus tersebut adalah saya akan menanyakan apa masalah yang perlu dipecahkan, kemudian apa tujuan yang ingin dicapai dengan menerapkan keputusan ini. Bagaimana saya akan mengukur keberhasilan dari keputusan yang saya ambil. Kemudian saya akan membuat daftar tindakan atau strategi, alternatif dan pilihan yang mungkin untuk menyelesaikan konflik tersebut. Saya akan menggali informasi dari kasus tersebut. Karena kasus yang sampai saat ini sebelumnya mungkin sudah ditangani oleh beberapa pihak yang terkait, misalnya wali kelas, kemudian BK. Kalau tidak selesai, kasus tersebut bisa naik ke wakil kepala sekolah sebagai wakil saya di bidang kesiswaan. Kemudian kalau tidak selesai juga, nanti akan naik ke saya selaku kepala sekolah. Ini yang perlu tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan permasalahan, dan memang ini harus memerlukan komitmen kita, gitu ya, untuk bisa bagaimana kasus ini terpecahkan dengan baik. Itu mungkin Mbak Bu Penny. Terima kasih ya Bu ya, ini penjelasannya. Ini ada lagi Bu yang mau saya tanyakan ya Bu. Selama ini ya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ya Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan tuh Bu. Oke, baiklah. Mungkin yang pertama saya akan membuat tim Bu, karena kita kan di sekolah ini mempunyai manajemen ya. Di sekolah selaku satuan pendidikan tentunya tidak hanya saya selaku kepala sekolah yang menyelesaikan, kita punya manajemen. Kita akan berdiskusi dengan manajemen tersebut ya. Kemudian saya akan mengidentifikasi kasus tersebut dan kita akan melihat tujuan atau arahnya mau kemana.
saya akan mencari sebanyak-banyaknya informasi dari berbagai pihak yang terkait. Saya akan mencari banyak solusi yang berbeda dalam menyelesaikan sebuah kasus. Di sini penting ya untuk bagaimana kita, artinya walaupun kita dalam satu manajemen mungkin ada juga yang memberikan ini seperti ini, ada juga yang beda pendapatnya, tetap kita harus tampung karena itulah sebagai kita untuk menggali informasi itu kan kita disitulah ada perbedaan pendapat yang nanti kita akan cari ya, jalan keluarnya yang akan memberikan solusi yang akan terbaik ya, gitu Bu. Jadi segala permasalahan ini Bu Penny kita karena kita punya manajemen, jadi semua informasi, solusi itu akan kita tampung. Baik dari yang pendapat yang sependapat, yang berbeda, itu akan kita carikan titik temu sehingga dalam mengidentifikasi pihak yang pro dan kontra setiap opsi dan mengeliminasi alternatif dari pilihan-pilihan itu. Kemudian kita akan menganalisis dan mempertimbangkan analisa SWOT-nya ya, dan matrik keputusan. Selanjutnya saya akan mengambil keputusan akhir dengan tentunya mempertimbangkan semua informasi yang telah dikumpulkan dan pengaruh keputusan itu terhadap setiap pemangku kepentingan. Ya. Keputusan yang tepat itu bukan salah satu dari alternatif, tetapi gabungan dari beberapa alternatif. Ya, gitu. Pengambilan keputusan efektif melibatkan pemecahan masalah dan berpikir kreatif setelah mengambil keputusan akhir. Inilah nantinya akan kita terapkan bagaimana solusi untuk membuat rencana implementasi sehingga dalam satu tim mempunyai pemikiran yang sama. Gitu. Setelah mengambil keputusan, saya akan memantau matrik kesuksesan. Ini tentunya sebagai cara untuk menentukan apakah solusi ini memenuhi kriteria kesuksesan dari tim tersebut. Jika solusi itu bukan alternatif terbaik, maka saya dan tim bersama tim dapat memanfaatkan penggunaan bentuk manajemen proyek berulang. Ya. Hal ini memungkinkan tim cepat beradaptasi dengan perubahan, serta mengambil keputusan terbaik dengan sumber daya yang kita miliki. Sehingga keputusan yang saya ambil hari ini bukan merupakan keputusan pemikiran saya sendiri, tetapi ini sudah merupakan kerja tim. Luar biasa ya Bu ya. Unik sekali ya Bu, kalau banyak dulu langkahnya ya Bu dalam mengambil suatu keputusan. Baiklah Ibu, dari penjelasan ini saya sudah sedikit memahami. Ini ada yang saya ingin tanyakan lagi Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini Bu? Ya, terima kasih. Dalam mengambil keputusan itu, saya biasanya dalam sebuah kasus yang saya hadapi, saya akan menggunakan 4 paradigma, Bu. Di mana dilema etika yang terjadi di masyarakat itu kan, yang pertama adalah paradigma individu lawan masyarakat. Ya, gitu. Paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, itu sering terjadi memang. Kemudian paradigma kebenaran lawan kesetiaan, yaitu. Dan yang terakhir adalah paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Hal ini dilakukan untuk mempertajam analisa kita bisa mengenal sebuah kasus berdasarkan nilai-nilai yang saling bertentangan. Gitu ya. Jadi dari kasus-kasus yang berparadigma yang 4 itu kita akan menemukan nanti jalan keluarnya yang mana yang akan kita ambil dan itu yang merupakan terbaik. Jadi kita sesuaikan dengan paradigma itu ya, iya, kasus yang ada. Iya. Ini termasuk berkenaan dengan paradigma yang mana ya. Jadi dan tiap kasus ini kita pasti itu akan terjadi kebaikan, keburukannya seperti apa. Jangka panjangnya sebenarnya tentunya tidak bisa, kalau jangka panjang kita harus juga memikirkan jangka pendeknya dan harus berpikirnya seperti itu. Ini Bu kita lanjut ya Bu. Ini yang pertanyaan berikutnya nih Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus mengenai dilema etika Bu? Terima kasih. Dalam menggunakan
Dengan menggunakan 4 paradigma itu, Bu Penny, kita bisa menganalisiskan dalam sebuah kasus ya. Kasus itu berdasarkan nilai-nilai yang saling bertentangan tadi. Selain paradigma, saya juga melihat dari 3 prinsip. Ya. Ada prinsip yang harus kita pegang, yaitu prinsip pengambilan keputusan, yaitu prinsip berpikir dengan berdasarkan hasil akhir atau tujuan. Dan juga bisa jadi saya berpikir dengan berdasar peraturan yang berlaku, gitu ya. Dan bisa juga saya berpikir berdasarkan karena rasa peduli. Nah, itu sering terjadi. Nah, sehingga pengambilan keputusan yang saya lakukan adalah dengan rasa peduli karena prinsip yang digunakan sebagai arah pengambilan keputusan yang akan mengambil menuju keputusan yang paling sesuai. Memang agak sulit ya. Nah, dalam pengambilan keputusan ini saya akan melakukan beberapa langkah. Yang pertama, saya akan mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan tadi ya. Kemudian yang kedua, saya akan menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian yang ketiga, saya akan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Kemudian yang keempat, saya akan melakukan pengujian benar atau salah. Karena memang kalau benar salah itu kan jangan hanya sendiri ya. Karena kalau sendiri nanti kita mencari pembenaran. Nah gitu ya. Kemudian yang kelima ini pengujian paradigma benar lawan benar. Nah, itu juga. Kemudian yang keenam melakukan prinsip resolusi. Ya, kemudian ketujuh investigasi opsi trilema. Kedelapan kita membuat keputusan, dan yang terakhir adalah kita akan lihat keputusan dan merefleksikan. Gitu ya. Nah, jadi direfleksikan kembali ya Bu ya, keputusan sudah diambil itu untuk mengetahui apakah keputusan itu bisa berlaku atau tidak merugikan pihak yang lain ya. Ya, nah, karena yang kita hadapi kan tadi kita banyak bersentuhan dengan problema di masyarakat, di lingkungan, itu tetap kita harus aspek-aspek itu harus kita semuanya jalan ya, jangan sampai kita hasil akhir kita atau akhirnya jadi tidak menemukan win-win solution. Bu, pada saat Ibu mengambil keputusan itu Bu, apakah Ibu menyikapi misalnya dalam menyelesaikan permasalahan ya Bu, ini apakah Ibu punya tata kala atau suatu jadwal tertentu gitu dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu Bu, atau Ibu langsung menyelesaikan pada saat kasus itu terjadi langsung diselesaikan di tempat seperti itu Bu? Oh itu, dalam menyelesaikan suatu kasus itu saya menggunakan jadwal tertentu. Jadi saya ada sebuah kasus akan saya langsung menyelesaikannya dengan memanggil pihak-pihak yang terkait. Mungkin bila hal itu agak memerlukan pemikiran yang ekstra, saya akan menunda untuk berdiskusi dengan tim atau pihak-pihak yang terkait. Jadi tidak ada permasalahan yang terjadi yang ditunda-tunda permasalahannya. Gitu. Jadi langsung ada kasus langsung diselesaikan ya? Selesaikan. Iya, karena kita sering sekali seperti itu ya, kadang jam kerja kita juga memang tidak sesuai dengan aturan, karena kita harus lembur karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kita untuk segera diselesaikan. Terima kasih. Balik lagi ya Bu ya ke yang sebelumnya Bu ya. Tadi kan saya sudah mendengar hal-hal yang efektif yang sudah dilakukan. Nah sekarang ini dalam pengambilan keputusan itu hal-hal apa yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini Bu? Baik, untuk hal-hal yang bertentangan dengan dilema etika ini kan kita tadi sudah saya jelaskan bahwa kita akan menghadapi 4 paradigma tadi ya Bu ya. 4 paradigma dari dilema etika, terutama paradigma keadilan lawan kasihan itu sering terjadi itu. Ya, keadilan ini kita harus menegakkan keadilan, tapi di sisi kita kasihan gitu ya, itu sering, itu manusiawi lah. Karena banyak sekali kasus-kasus yang dihadapi, saya harus selesaikan dengan menjunjung tinggi rasa empati. Karena sekolah kita ini kan harus bersifat humanis juga bagi masyarakat sekitar. Nah, jadi nggak bisa kita mau ego kita yang egosentris gitu, ini harus seperti ini tanpa memikirkan ya tadi kasihan tadi. Jadi kita harus humanis lah sekolah ini. Betul ya Bu. Bu, yang berikutnya Bu ya, saya ingin menanyakan
adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Terima kasih. Yang menurut saya yang mempermudah atau membantu saya dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika adalah saya punya manajemen. Saya juga harus terbuka. Saya harus terbuka dan kerjasama dengan pihak-pihak yang selain hanya manajemen sekolah seperti wakil, guru, ya. Kemudian juga ada yang pihak-pihak terkait seperti kita kan punya Babinsa, ya. Kemudian Babin Kaltikmas, kemudian ada di lingkungan terkecil ada pemerintahan kita yang terkecil adalah RT, kemudian lurah. Kita jalin komunikasi yang baik sehingga untuk segala kepentingan sekolah ini ada hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama yang terkait siswa ya, orang tua dan pihak-pihak yang berkaitan ini ya dengan mudah akan terselesaikan. Bayangkan kalau kita tidak punya relasi lah dengan pihak luar, tentunya kita akan sulit. Setiap ada masalah nanti kita sendiri yang menjadi bumerang. Tapi dengan kita menjalin kerjasama, kadang ada hal-hal kecil malah masyarakat menginformasikan ke kita. Gitu. Yang saya alami lebih memudahkan kita dalam pengambilan keputusan karena sudah tahu kasusnya. Ini masalahnya ini, gampang akhirnya kita dalam penyelesaian. Ini makasih banyak nih ya Bu, nih bincang-bincangnya. Ini yang terakhir, ini Bu, pertanyaan terakhir ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik ya Bu dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Terima kasih. Pembelajaran yang dapat kita ambil ya, kita petik dari permasalahan persidangan itu adalah keputusan yang kita ambil itu bukan keputusan yang subjektif. Ya, jadi memang kita tidak boleh keputusan kita adalah subjektif, tetapi itu merupakan hasil diskusi dengan tim yang memperhatikan 4 paradigma dari dilema etika dengan melihat 3 prinsip tujuan atau hasil akhir, sehingga peraturan atau memperhatikan rasa empati dan mengikuti 4 langkah yang seperti tadi saya katakan itu dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan pihak lain ya. Jadi memang sudah merupakan win-win solution yang terbaik lah, jadi gitu ya, karena kita juga tidak melihat objektif lah yang kita lihat. Kalau subjektif ibu maupun salah saya akan benarkan, karena saya subjektif itu tidak boleh ya. Dalam mengambil keputusan itu kita harus kepala dingin, objektif. Kita tadi kan gali informasi sebanyak-banyak sehingga kita itu gunanya untuk sebagai kepala sekolah tentunya sudah bisa menyimpulkan apa yang harus diambil. Ya, makasih banyak ya Bu, saya banyak belajar sekali tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Tapi mohon ditinggalnya ya Bu. Amin. Nanti kita terus dukung ya Bu. Makasih banyak ya Bu. Pamit ya Bu. Mari Bu. Sama-sama, mari. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Ini sebentar Pak, ini saya ada perlu sama Bapak. Ini maaf mengganggu waktu Bapak Pak. Ini ada kami ini dapat tugas dari calon guru penggerak tentang bagaimana menjadi pengambilan keputusan sebagai kepemimpinan Pak. Jadi ini ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada Bapak terkait ini Pak. Baiknya Pak, saya minta waktunya ya Pak ya. Gimana ya Pak ya? Saya mulai aja ya Pak ya. Ini Pak, saya ingin bertanya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Karena ini berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin Pak. Guru dan siswa. Jadi seorang guru mapel itu ketika dia memaparkan mata pelajaran, bisa juga dia ketemu di kelas atau di lingkungan sekolah, itu awal menemukan permasalahan itu. Tahapan penanganan siswa di sekolah itu dari individu guru kepada siswa,
Kemudian ketika itu memang diperlukan nanti untuk melibatkan wali kelas, kita akan berkomunikasi dengan wali kelas. Dan ketika juga itu kita menangani siswa itu dengan wali kelas juga masih juga belum menemukan titik temunya, bisa juga kita melibatkan orang tua sebagai partner di dalam kita mendidik anak itu tersebut. Nah, di situ pendekatan antar persuasi antara guru dan siswa itu, apakah dia sudah sudah menemukan permasalahannya atau belum? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, setelah mereka itu tidak ditemukan juga titik temunya, maka dia akan masuk ke BK. Ya, BK sebagai berkatakanlah guru yang mampu menggali permasalahan pada siswa. Seorang BK tentu punya trik-trik untuk menggali permasalahan ini. Nah, karena ini terkait dengan permasalahan yang sifatnya baik, tapi kita tentu melihat itu di sudut pandang pendidikan. Jadi yang paling kepentingan sebagai seorang siswa itu yang kita utamakan dulu daripada yang lain-lain. Walaupun itu baik, tapi karena anak ini adalah anak didik, maka kita perhatikan yang mana yang terkait dengan pendidikan itu dulu. Itu yang kita lakukan. Nah, ini pun masih ada tingkatan lagi. Ketika itu di BK juga tidak ada, maka bisa kita lakukan penanganan itu sampai ke tingkat pimpinan. Maka di dalam pelaksanaan terakhir nanti, jika ada rapat antara wali kelas, guru, termasuk juga orang tua, maka di pimpinan itu nanti ada perwakilan, mungkin itu wakil siswa. Nah, setelah itu nanti sampai dengan wakil kesiswaan sudah mendapatkan permasalahan yang konkret, maka itu dilaporkan kepada kepala sekolah, sehingga kepala sekolah mendapatkan informasi terkait dengan permasalahan anak itu sudah mulai dari unsur 1, 2, 3-nya. Kepala sekolah sudah paham, tinggal kepala sekolah mengambil sikap. Tetapi karena ini adalah sifatnya keputusan dari lembaga, maka kepala sekolah tidak memutuskan sendiri, tentu melalui rapat pimpinan di situ. Mungkin gitu. Gitu ya Pak. Ini Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak? Atau kita contohnya apa? Misalnya itu contohnya itu kasusnya itu tidak melanggar hukum atau tidak melanggar peraturan sekolah, tapi dia bertentangan. Ibaratnya dia ini anak berprestasi karena nggak bayar, misalnya belum bayar dana pendidikan atau apa untuk dirinya, maka dia ini nggak bisa ikut ulangan. Sedangkan anak ini bisa gitu, makanya mampu kalau jangan itu kan. Sedangkan ini kan misalnya ini saat ujian sekolah ya Pak, dan anak ini misalnya sudah diterima di universitas gitu saat undangan, berarti kan ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Satu dia sudah diterima di universitas, yang satu dia harus wajib membayar ya Pak. Nah, gitu Pak. Jadi gini, terkait dengan anak-anak yang seperti ini, bagaimanapun karena itu adalah kewajiban, dua-duanya kewajiban. Sekolah tidak bisa tidak mengikutkan anak itu untuk mengikuti ujian. Permasalahan administrasi itu di luar ketentuan ini. Misalnya tidak bisa dikitabkan anak yang tidak bayar sehingga anak-anak tidak bisa ikut ujian, itu tidak bisa. Tetap anak-anak itu harus melaksanakan ujian walaupun dia tidak bayar. Masalah itu nanti di akhir nanti sampai dengan akhir nanti anak itu juga belum bayar. Ya dilakukan secara administrasi, apakah itu tentunya perjanjian atau siapa. Nah, tentu dengan mungkin ada yang jual yang lain mungkin yang bisa kita lakukan. Jadi anak tetap dalam segi pendidikannya tidak terhambat. Berarti kajian dilema etika ini Pak termasuk dalam keadilan lawan kasihan ya Pak ya. Berarti keadilannya itu karena peraturan sekolah wajib membayar. Kasihannya kan dia
anak kan mau ikut ujian ya Pak, jadi ada empati gitu ya Pak ya, seperti itu. Iya, jadi memang tidak boleh kita menghambat anak itu karena dia tidak bayar, tidak ikut semester, tidak ikut bisa ujian, nggak boleh. Ya, karena nanti di situ pemerintah sudah memberikan dana untuk anak itu, ada BIP, ada dana bos kalau sekarang, ya, kemudian ada juga dari Bosda. Itu adalah jalan-jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak yang tidak mau. Itu kan salah satu kasusnya jika itu keadilan sama kasihan. Mungkin ada nggak Pak yang selama ini di sekolah kita ini Pak yang kasusnya itu ada juga benar sama benar gitu, ini juga benar gitu. Maksudnya ya seperti ini ada program jangka panjangnya atau lawan jangka pendeknya gitu. Sama-sama ini tidak melanggar sebenarnya dan tidak bertentangan gitu. Tapi di sini nih sekolah harus mengambil suatu keputusan gitu. Ada pertimbangannya. Seperti kebenaran lawan kesetiaan gitu. Konkretnya benar, dua-duanya benar. Tentu kalau dua-duanya benar, maka kita harus jalankan semua. Harus dijalankan semua karena itu benar. Nah, ketika tadi ada itu benar, ada yang benar itu dalam artian di lingkungan sekolah, ada tapi benar tapi di luar. Maka kita sebagai sekolah akan membenarkan dulu untuk melaksanakan yang di lingkungan sekolah dulu yang terkait dengan pendidikan itu. Umpamanya itu benar tapi di lingkungan keluarga nanti. Nah, karena kita sebagai lembaga pendidikan itu harus mengkaitkan proses pendidikannya. Nah Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang bisa Bapak lakukan untuk pengambilan keputusan tadi Pak? Mungkin tadi kan Bapak cerita. Iya. Jadi kita tidak bisa memutuskan hanya kepala sekolah. Jadi kita memiliki guru, ya, kita guru mata pelajaran, ada wali kelas, ada DK, ada wakil-wakil. Semuanya ketika kita mengambil keputusan itu, semuanya harus kita input dari mereka ini. Kemudian kita juga mengambil keputusannya tidak sendiri, kita lakukan rapat. Sehingga keputusan itu bukan keputusan sekolah, tapi keputusan sekolah. Beda ya, keputusan kepala sekolah seperti individu. Tapi kalau keputusan sekolah itu adalah lembaga. Ya, jadi kita di situ ada rapatnya, ada hadirnya. Jadi betul-betul tidaknya kita mengambilnya tidak hanya satu kepala. Ya, kita sampaikan, kita lemparkan kepada guru BK, perwakilan yang ada di situ. Bagaimana menurut kita? Karena itu umpamanya harus memberikan hukuman harus seperti apa? Itu dilakukan seperti itu. Pak, tadi udah cukup jelas nih. Ini ada lagi Pak yang saya tanyakan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kan kita ada kasus dilema etika, ada kasus rujukan moral, ya Pak ya. Kita sanggap ini kalau yang dilema etika tadi yang kata Bapak yang benar sama benar. Sedangkan kalau rujukan moral benar sama salah ya. Nah ini yang diminta adalah hal-hal yang Bapak anggap efektif untuk menyelesaikan dilema etika kita Pak, kasus yang benar sama benar tadi Pak. Ya, jadi kita di dalam mengambil keputusan itu yang pertama kali yang punya kewajiban sosial adalah guru BK. Guru BK itu dia punya keahlian sendiri untuk menggali permasalahan pada siswa. Kemudian setelah itu dia dapatkan, dan ini juga ketika itu berefek kepada di luar sekolah, maka kita harus melibatkan orang tua. Jadi tetap saja hampir sama sebenarnya penanganan itu, tidak bisa diambil hanya dari satu orang. Jadi sifatnya kita harus menginput dari berbagai permasalahan itu, dan itu kita timbang lagi nanti, ditimbang juga tidak oleh kepala sekolah sendiri, oleh dari BK itu sendiri, wakil kesiswaannya. Nah, dari kita timbang nanti yang mana yang lebih efektif, ya, yang lebih efektif, yang mampu kira-kira akan bisa dilakukan oleh siswa itu sendiri. Kalau menurut kita umpamanya efektif, tapi siswa tidak bisa, juga dia tidak bisa. Nah, dan jadi dia efektif dalam artian efektif dalam pendidikan. Ya, jadi seperti itu kita ambilnya. Jadi kepala sekolah itu boleh katakan hanya mukul palunya saja. Keputusan tetap harus kolegial bersama. Nah, jadi tidak salah kita
Karena bagaimanapun itu keputusannya bukan keputusan kepala sekolah, tapi dia keputusan lembaga. Nah sekarang hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di level etika ini Pak? Tantangannya ini apa tuh Pak? Kalau dia tantangan saya katakan tadi baik dari internal dan mungkin tantangan internalnya internal siswa. Itu tentu ketika itu kita mengambil sikap itu yang kurang tepat dalam artian di sisi siswa, maka siswa itu akan mengalami hambatan. Tapi kadang ini menurut kita orang tua kadang-kadang itu ya yang betul. Tapi karena menurut anak-anak pada saat itu ya pekerjaan yang sulit, yang rumit, padahal menurut kita itu adalah pekerjaan yang mudah. Contoh saja ada beberapa siswa yang bermasalah terkait dengan pekerjaan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Ya, jadi seorang guru, saya katakan tadi, guru harus memberikan karena ini tugas-tugas yang tidak diselesaikan, dia harus menyelesaikan itu. Walaupun kita tunggu waktu yang lama, tapi karena memang pada saat itu bagi anak itu adalah pekerjaan yang susah, berat dan segala macamnya, ini kan problema. Maka seorang guru harus mampu anak ini apakah dengan cara membujuk, apakah cara dengan memberikan reward atau seperti apa, sehingga tugas yang berat tadi tetap dilaksanakan oleh anak tersebut. Nah selama Bapak melakukan pengambilan keputusan ini Pak ya, apakah dalam menyelesaikan masalah ini apakah Bapak punya jadwal tertentu atau saat ada kasus langsung diselesaikan di tempat atau ada prosedur-prosedur tertentu gitu Pak? Seorang on time kapanpun dia diperlukan. Jadi kalau umpamanya dia ditunggu nanti, tentu masalah ini bermasalah. Jadi bermasalah itu bermasalah karena kita tunda. Bisa anak itu dia bisa melaksanakan hari ini, tapi karena tidak memberikan keputusan, sehingga dia harus menunggu. Iya, kalau masalah itu tidak jadi rumit. Kalau dia tidak tambah rumit, kamu rusak. Maka saya katakan tadi, kita tidak menjadwal. Ketika ada masalah pada ini, silakan saja pada saat itu dia menghadap kepala sekolah. Jadi Nggak bisa kita nanti saya mau ke sana, saya mau ke sini. Nah, tapi mungkin karena kita jadwal, kegiatan di luar, ya tentu kita membuat janji. Kemudian janji itu tidak akan juga lama-lama, mungkin hanya 1 hari paling tidak pada 1 hari lah berselisih dengan apa yang kita harapkan. Nah Pak, dalam menyelesaikan permasalahan tadi itu apakah ada prosedur tertentu Pak yang harus dilakukan gitu? Yang prosedurnya apa dan prosedur yang harus dilalui gitu? Ya prosedurnya seperti langkah-langkah yang dilakukan tadi, bahwa tahapan penanganan siswa itu dari siswa yang bayar dulu dan siswa yang sudah, kemudian yang keluar di kelas, harus dari kelasnya ke BK, dan BK juga memang yang nilai sebagai wakil siswaan itu sudah kita lewati baru kita kepala sekolah. Karena bagaimanapun kepala sekolah cukup banyak pekerjaannya yang harus dia ditangani. Nah, menurut Bapak itu, apakah selama Bapak mengambil keputusan ini ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau mempengaruhi Bapak dalam pengambilan keputusan? Versi dari berbagai pihak itu akan memudahkan untuk kita mengambil keputusan. Justru kepala sekolah akan sulit mengambil keputusan itu jika informasi-informasi apakah dari guru, apakah dari BK, atau dari mana itu tidak didapatkan. Bisa-bisa kepala sekolah salah mengambil sikap kalau tidak kita mendapatkan input secara utuh. Jadi kepala sekolah harus berhati-hati itu. Nggak bisa kita hanya melihat pada saat laporan anak saja atau laporan orang tua saja menghadap kepada kita. Nah, ketika itu mereka melakukan itu, kita harus cari dulu dari bawah dulu. Nah, tentu kita akan punya teknik untuk mencapai itu. Ya. Ya, kita tunda dulu umpamanya kita setempat. Nanti Bapak sejam lagi, nanti kesini lagi. Nah, sejam itu kita memanggil orang-orang yang kita butuhkan, yang terkait dengan masalah itu. Nanti ketika kita mengambil keputusan itu tidak salah, karena kita sudah punya data. Data wajib kita tulis, ya ditulis. Nah, ditulis setiap juga kita menangani. Kalau saya menyampaikan kepada guru, setiap menangani siswa harus ada catatan.
Dan catatan itu kalau orang tuanya ditandang di para orang tua, kalau memang anak harus para anak, kalau anak juga saja. Jadi itu konkret, tidak bisa dibantah. Jadi setelah yang apa yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang menurut Bapak yang bisa Bapak ambil atau Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Yang kita dapatkan itu memang yang pertama, seorang pimpinan itu tidak bisa gegabah dalam mengambil keputusan. Yang pertama. Yang kedua, jadi di dalam dan mengambil keputusan itu kita harus melibatkan orang-orang yang terkait dengan yang punya masalah, gitu. Termasuk juga orang-orang yang di luar lembaga. Ya, apakah umumnya bisa jadi dari lingkungan, bisa juga orang tuanya. Nah, ini harus kita libatkan kalau memang itu dipandang perlu. Ya, termasuk pihak hukum juga kalau memang kita pandang perlu. Kita harus libatkan. Ini jadi sudah banyak saya belajar mengenai bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Ini terima kasih sekali lagi Pak waktunya. Ya, sama-sama. Sukses ya. Iya, makasih ya Pak. Mari Pak. Misi. Ya.